Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kabar duka, ya, duka yang sedalam-dalamnya karena kabar ini datang dari tim Gus Idris, ya, yang mengatakan semua, ya, tim Gus Idris disekap, disiksa oleh iblis Re dan Arya. Sedikit lebih sedikit habis. Ya, walaupun itu hanya sebuah judul, ya. Iya. Yang kita lihat dalam tragedi itu hanya ada satu orang yang kembali disekap, yaitu siapa Si sih? Apis. Si kayak namanya Hafiz si Tahfiz gitulah dia. gitu ya. Antara dua itu. Jadi kurang Nah, jelas soalnya. Jadi kemungkinan besar, ya, ke depan ini makin banyak sekali kejadian-kejadian yang bahkan diduga memilukan lah. Karena target nenek iblis atau nenek lau itu yang utama dan terutama yang baru kita sadari adalah mereka, ya, mengincar Gus Idris. Ya, untuk apa? Untuk dijadikan sandra, tumbal, Untuk ya. dia tumbal sebab kesaktian dia itu selamanya kekal. Iya, jadi tujuannya untuk meningkatkan kesaktian nenek lau itu agar kekal untuk selamanya. Ini nauzubillah min dzalik, ya teman-teman, ya. Jangan jadikan suatu hal yang haram, ya, yang dilaknat Allah menjadi suatu kewajaran, jangan, teman-teman. Nah, jadi dalam video tadi, ya, dalam peristiwa tadi, Re kembali nih saya ingatkan, yang kemarin bersimpuh, ya, berlutut mencium tangan Gus Idris, kembali lagi dengan kebiadabannya. Jadi kesimpulannya kita bisa ambil, Re, ya, Mas Re, ya, Master Re, ya, kamu nggak bisa dipegang lagi mungkin perkataannya, setiap perkataan kamu, ya. Udah tidak habis sudah kepercayaan untuk kamu. Iya. Jadi buat Mas Re, kita masih sayang, kita masih peduli, ya, karena panjenengan juga salah satu seorang murid Kang Mamas yang cukup dikenal dengan salawat-salawat Anda ketika mengonten, ya, membuat konten mie nenek siluman, mau nenek siluman, mau nyi yang paki, nyi rongge. Sungguh merdu suara Ya, salawat kamu. salawat kamu itu membuat hati tentram. Semua gitu. semenjak berjumpa dengan nenek lau hilang semua. Iya. Ya teman-teman, tentunya teman-teman juga kecewa, ya. Hari ini Re berdarah-darah, bukan karena darah dia, bukan darah Syekh Karangkobar. Syekh Karangkobar dan para santri yang ada di situ. Sedih, ya, melihat Syekh Karangkobar. Semuanya disiksa, ya. Berdarah-darah tanganmu, Mas Re. Kejam kamu, Re. Seperti sudah tidak ada bikin kamu lagi. Ya, semuanya ditumbang, itu kan. Tapi memang di sini yang paling menyakitkan adalah rencana busuk nenek lau, ya, teman-teman, ya. Tadi kita juga sempat beradu kesaktian dengan ante-antean nenek lau, ya. Kita kalah karena memang kekuatan iblis yang mereka pelajarin itu cukup tinggi. Dan ya, saya sudah pernah bilang nenek lau ini iblis, itu berupa sama siluman lah. Karena yang namanya siluman ini sulit untuk dimusnahkan. Bisa dimusnahkan, tapi sulit kita karena dia bisa membelah menjadi banyak. Karena kita lawan nanti belum tentu itu memang dia. Ya, kembali lagi, ya, ini video yang Gus Idris tampilkan tentunya sangat-sangat nggak nyaman di mata, ya. Bisa jadi ini kalau dibilang, ya, bisa dibatasin lah videonya. Teman-temanku sekalian, kita berdoalah kepada tim pusat, ya, di Gus Idris, ya, agar selalu siap mental, fisik, dan iman. Karena memang itu adalah salah satu kunci untuk nenek lau ini bisa geser mundur, gitu. Ya, kita harus bisa memusnahkannya
apapun kita jangan pernah mundur, maju terus. Kalau menurut saya Mas, nenek Lawu ini mungkin berat untuk dimusnahkan. Berat, itu makanya kita harus berjuang. Beliau bisa dihukum dengan cara dikurung mungkin, di gua. Ya, itu bisa dilakukan. Betul. Gitu. Jadi ini kembali lagi ke Re. Re lagi-lagi menyiksa habis, semua disiksa. Semua. Dicongkel-congkel. Allah. Sudah tidak ada manusiaannya lagi. Itu Mas Karangkobar juga masih diikat. Iya. Kemarin terakhir Mas, kemarin itu kan sempat berlutut ya si Iya, Re. berlutut kali. Minta ampun. Macam mau nangis dia. Syekh Karangkobar juga pada saat itu di sebelah sudut bersama Arya. Iya. Kan dijatuhkan oleh Gus Idris. Tapi herannya ketika si Re mencari keberadaan nenek Lawu yang dia katanya menjawab dan menunjukkan ke Gus Idris, ternyata itu adalah siasat ternyata. Iya, hilang tiba-tiba seketika. Siasat untuk mereka kabur gitu. Untuk melabui Gus Idris. Untuk mengelabui Gus Idris. Itulah cara Re. Rasanya bersujud dan menunjukkan nenek Lawu. Itulah dia, cara dia. Cara licik kamu Re. Cara licik. Jadi Mas Re, Anda saat ini cukup dikenal, sangat terkenal bahkan. Tetapi terkenal dengan kebrutalan Anda. Semua gitu. Para netizen sudah kecewa denganmu Re. Iya, bayangkan aja, bukan hanya kecewa Mas, kalau netizen ini yang selama ini cinta dan mengagumi beliau, kalau jumpa diginiin, dibuat ya seperti daging cincang sama dia. Dan ada netizen bakalan juga jauh lah semua penggemarnya. Netizen kamu Re, ada juga yang berkata, Re yang sekarang sudah iblis. Ya itu bukan hanya netizen Mas, santri padepokannya juga. Semua. Sudah. Tapi saya ini mau kasih tahu ya Mas, pada saat tadi malam peristiwa tragedi pembantaian murid-muridnya Gus Idris terjadi, saya nggak mendengar adanya salawat. Salawat tidak. Apakah sudah lupa para santri ini, atau memang sudah terlena dengan serangan-serangan yang harusnya diikuti dengan selawat? Betul. Nah, ini dilupakan ini oleh para santri tadi malam. Ya, karena kalau tidak dilupakan mungkin tidak separah ini. Jadi kita ingat ya teman-temannya, sedulur-sedulur ya. Pada saat Gus Idris ya menyerang nenek Lawu, apa yang menghancurkan nenek Lawu? Apa yang membinasakan Re dan Arya dan nenek Lawu? Tidak lain dan tidak bukan adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, salawatnya, dan iman Gus Idris. Ya teman-teman ya, itulah salah satu kunci di mana nenek Lawu, Re dan Arya tadi malam tumbang. Tapi kali ini terjadi lagi, terulang lagi, ya, nggak bisa lagi ditahan buat tumbang semua para santri. Betul. Mas Ahmed, kita memang bakalan kena gini maksudnya. Nenek Lawu itu adalah seorang ratu Gunung Lawu. Iya. Ya, yang mungkin kita mengenal beliau itu nenek-nenek, tapi jangan salah. Nenek-neneknya beliau itu tenaganya bisa 10 kali lipat anak muda. Dia bukan nenek sembarangan. Bukan nenek sembarangan. Dia bisa mempengaruhi, menipu daya dengan kesaktian memperdaya pelet dan lain-lain. Nenek Lawu itu nggak usah ditanya lagi. Apa yang di musuh dia itu bisa terlena sama dia. Iya. Itulah cara dia untuk menangkapnya, menjadikan tumbal. Netizen, cuman guru Idris, guru kita tidak mempan karena itu. Iya. Kita gini ya, kita mohonkan ke Gus Idris, tolonglah jangan dilepas santri-santri itu sendirian mereka gitu. Karena nanti makin habis. Walaupun Gus sangat meyakinin ya, beliau itu mereka ya, para santri Gus itu memiliki kemampuan, cuman Gus perlu sadar, tadi malam aja salawat tidak dibacakan. Nah itu dia Gus. Jadi artinya apa? Keteledoran ya, itu masih tetap ada Gus. Walaupun sudah banyak sekali santri-santri Gus yang turun untuk melawan
Re, Arya, dan Nenek Lau. Dan tapi intinya yang penting janganlah Gus lepas mereka lagi, karena Iya. kekuatan mereka sama nenek siluman ini, nenek Lau ini jauh di bawah nenek Lau. Intinya gini Mas Ahmed, intinya kita nggak bisa anggap remeh Nenek Lau Iya, betul. yang suka memperdaya, yang suka mempengaruhi santri-santri. Nenek Lau ini ya sepertinya setelah kita jalani ya, kekuatan ini lebih dahsyat dari kita melawan nenek siluman waktu Gusti Samsudin disekap. Iya. Tapi kalau nenek siluman Mas itu kan kemarin banyak. Iya, Banyak lebih daripada satu. kita tidak tahu mana Mungkin yang bisa asli. bisa apa tuh malih rupon segala macam nggak Iya. tahu. Tapi saya yakin dan percaya mungkin Gus Idris ya kalau bisa dibilang masih mampu lah Mas untuk menanganin Iya, insya Allah masih sanggup. nenek kampret ini Mas. Biadab ini. Iya, bikin apapun rusuh. ceritanya kita akan terus berjuang ya dari sisi yang lebih kecil mungkin saat ini walaupun nggak ada di tengah padepokan. Karena apa? Setiap tembok, setiap langkah ya menuju padepokan itu perlu penjagaan dari kita para santri-santri, para pendukung ya Mas ya. Sebenarnya si Arya ini mereka ini tidak sadar bahwasanya dia hanya untuk ajas manfaat nenek Lau supaya bisa menyerang padepokan Gus Idris. Iya, makanya kita harus berdoa agar mereka ini cepat tersadarkan. Iya. Ya dari apa? Dari hasutan-hasutan. Iya. Mereka tidak dipengaruhi secara gaib. Tidak. Mereka ini sadar, cuman mereka ini punya misi-misi yang memang aneh. Dan- Ri katanya dendam dengan Gus Idris karena mengupload video-video yang menurut dia memalukan dirinya, harta dan martabat beliau. Nggak ada logikanya gitu. Karena apa? Saat ini yang dilakukan dia juga bisa dibilang memalukan dirinya Ya, sendiri. Betul. Katanya semua Dan dia nggak sadar gitu. Jadi alasan yang nggak jelas ya, menurut saya yang bilangnya Gus dikatakan Idris semua Mas sedikit Ri. dikontenkan katanya. Ya apa bedanya Mas sama beliau juga? Iya, beliau kalau pun kembali suka ke- mengontenkan juga. Asal ada Jadi ginilah ya Mas Re, kita harusnya berkaca pada diri kita sendiri. Siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Kalau Mas Re memang mau pertumpahan darah ini semakin besar, ya monggo lanjutkan aja. Tapi jangan menyesal di kemudian hari, Re. Iya, tapi jangan menyesal di kemudian hari kalau Mas Re-nya mungkin bisa kehilangan nyawa malah. Karena Ya ingat, kan Re, gitu. penyesalan selalu datang di belakangan. Iya. Jadi sebelum terjadi itu, Mm-mm. segera balik bertobat kembali Oke. ikut Kang Mamas. Oke, Mas Samet, kita ini buat netizen semua ya yang masih bingung. Sebetulnya Re ini kemarin udah tobat, sekarang ya kayak gitulah dunia tipu-tipunya si Re itu. Iya. Jadi hati-hati teman-teman. Itulah Ya. karena dia dulu dasarnya Nah. memang preman. Jadi bisa tergoyah lagi Iya. imannya. Saran saya buat teman-teman ya, apapun yang dikatakan Re untuk saat ini ya, saya nggak bilang untuk selamanya ya, untuk Iya. saat ini mohon dipertimbangkan. Iya, betul. Jangan terlalu percaya karena beliau ini udah bersekutu dengan nenek Lau, nenek iblis. Ya. Raja iblis. Siapapun yang bersekutu dengan iblis, apapun perbuatannya, sekecil apapun perbuatannya, itu bisa jadi adalah taktik yang menyesatkan. Betul. Sampai sini dulu teman-temanku sekalian, Mas Ahmed dan Mas Denny izin pamit kepada lupa teman-teman netizen tercinta semua di tanah air ataupun di Iya. luar negeri. Dan jangan lupa terus doakan Gus Idris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.